Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, umat paroki Santo Yosef Medari dan stasi Santo Thomas Seyagan, dan seluruh umat, seluruh sahabat Yesus dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Romo Ari pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Kita bersama dengan gereja memperingati Santo Bernardus Abbas. Marilah kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kebenaran, Santo Bernardus Abbas sudah Kau nyalakan dengan cinta kasih akan rumahmu, hingga bercahaya gilang gemilang dalam gerejamu. Semoga berkat doanya kami digelorakan dengan semangat yang sama dan selalu hidup sebagai putra cahaya, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Dalam Injil itu dikisahkan Yesus mengajar imam kepala dan juga pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Bagaimana itu diumpamakan seorang yang mau mengadakan perjamuan nikah, lalu sudah disiapkan hidangan-hidangan dan memberikan undangan, tetapi mereka yang diundang tidak pada datang, tetapi justru dengan kesibukan masing-masing. Lalu menjadi marahlah orang yang mengundang perjamuan pesta nikah itu dan menyuruh hamba-hambanya supaya mengundang siapapun yang ditemuinya di jalan, di pasar untuk datang. Dan mereka akhirnya datang, tapi setelah datang ada satu orang yang dilihat tidak memakai pakaian pesta. Lalu raja atau yang mengadakan pesta itu menjadi marah dan mengatakan, "Sikaplah orang itu dan tenggelamkanlah." Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kisah itu bermakna apa, saudara-saudari? Sebenarnya kita semua diundang oleh Tuhan untuk menuju kepada kebenaran. Hanya memang karena kebebasan kemerdekaan kita, seringkali kita menjadi salah arah, bahwa ketaatan kepada Tuhan kita artikan sebagai kebodohan, padahal bukan seperti itu. Maka yang penting di sini adalah bagaimana menyelaraskan kebebasan yang kita miliki dengan kehendak Tuhan. Justru dengan semakin menaati kehendak Tuhan, kita semakin merdeka. Dan itu tentu tidak mudah untuk dipahami secara nalar, karena nalar kita ini terbatas. Dan ketika orang pengen sungguh-sungguh menggunakan nalarnya, seringkali yang terjadi justru mengadakan pemberontakan terhadap hukum Tuhan. Meski sebenarnya tidak perlu dengan mengadakan penolakan itu. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus ketika lalu ada gambaran orang yang tidak mengikuti atau tidak datang pada pesta, lalu ada yang tidak memakai pakaian pesta, itu artinya orang-orang itu menggunakan kebebasannya untuk tidak menanggapi panggilan keselamatan Tuhan. Dan lalu akhirnya resikonya ataupun akibatnya jelas bahwa mereka tidak bisa mengikuti perjamuan bersama Tuhan di dalam keselamatan. Maka saudara-saudariku, pada situasi-situasi seperti ini dan sampai sepanjang hidup kita, marilah kita menanggapi panggilan Tuhan itu dan juga mempersiapkan diri sepenuhnya, memantas diri dengan mengenakan pakaian pesta. Bagaimana Santo Bernardus Abbas yang sebagai teladan atau tokoh iman, hendaknya juga menjadi inspirasi kita bagi gereja bagaimana untuk menanggapi panggilan Tuhan itu dan mempersiapkan atau memantaskan diri untuk menerima keselamatan. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita sehati sejiwa dan selalu taat kepada Kristus. Kita berdoa.
Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk sehati sejiwa dengan Kristus nanti biasa dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh